Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Mengenal Nama-Nama Allah dan Kitab-Kitabnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kalian perlu tahu, biasanya jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya orang, hewan, tumbuhan, atau benda, yang pertama kali kita tanyakan adalah namanya. Contoh, ketika kita pergi ke kebun binatang bersama orang tua kita dan kita menemukan hewan yang baru kita temui, pasti yang kita tanyakan adalah namanya, bukan? Begitupun ketika kita bertemu dengan orang asing pertama kali, pasti yang kita tanyakan adalah namanya. Nah, melalui nama itu juga kita akan mengenal Allah. Untuk mengenal lebih jauh lagi siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna yang akan kita bahas tidak semuanya, tetapi kali ini hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama yakni Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati, dan Allah lah yang telah mengatur kapan, di mana, dan bagaimana manusia akan dijemput oleh maut. Ada yang meninggal ketika baru dilahirkan, ada yang meninggal ketika usianya masih muda, ada yang meninggal ketika usianya sudah tua, dan ada yang meninggal karena kecelakaan, sakit, atau karena bencana alam. Semuanya itu Allah yang mengatur. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Asmaul Husna yang kedua yakni Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya, dan Allah lah yang memberi hidup makhluk-makhluknya. Karena Allah hidup selamanya dan Allah yang memiliki kehidupan, maka Allah lah yang mampu memberi kehidupan kepada makhluknya. Contoh, menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, dan lain sebagainya. Alam semesta adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha hidup, karena tidak mungkin sesuatu yang mati bisa menciptakan dan memberikan kehidupan bagi sesuatu yang lain. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah mengatur bumi dan langit serta seisinya tanpa bergantung bantuan dari makhluknya. Contoh, Allah menciptakan matahari dan planet-planet lainnya, serta Allah juga mengatur bagaimana jalan dari planet-planet tersebut, sehingga tidak saling bertabrakan, dan itu dilakukan oleh Allah sendiri, tidak butuh bantuan kita. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Disebut juga Al-Wahid, yang memiliki arti yang Maha Tunggal. Maka tempat kita menyembah dan memohon pertolongan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyembah atau meminta pertolongan kepada gunung atau pohon dan lain sebagainya. Itu disebut dengan musyrik. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak soleh pasti akan menjawab iya. Untuk itu, mari kita mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit,
yang memiliki arti Maha mematikan. Jika kita tahu bahwa Allah Maha mematikan, maka yang harus kita lakukan adalah mentaati perintah Allah seperti rajin sholat, mentaati perintah orang tua, mengaji, dan lain sebagainya. Karena kita harus memiliki bekal untuk mempersiapkan kematian kita. Yang kedua, menjauhi larangan Allah seperti berkelahi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi agar dosa kita tidak semakin banyak. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya Maha Pemberi Kehidupan. Yang pertama, memelihara diri sendiri. Karena Allah telah memberi kita kehidupan, kita masih bisa bernafas, maka kita harus menjaga diri kita dengan cara berolahraga, memakan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan. Yang kedua, kita juga harus memelihara hidup orang lain sebagai rasa bersyukur kita ketika kita sudah diberi kehidupan oleh Allah dengan cara bersedekah. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum, yang memiliki arti berdiri sendiri atau mandiri. Ketika kita tahu bahwa Allah itu mandiri dan bisa berdiri sendiri, maka kita juga harus bisa mandiri. Maka yang harus kita lakukan adalah merapikan tempat tidur ketika kita bangun tidur. Yang kedua, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Dan yang ketiga, mengambil makanan sendiri. Hayo, siapa yang makannya masih disuapin orang tuanya? Berarti kalian belum mandiri. Dan yang terakhir adalah mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Sifat Al-Ahad memberi pelajaran kepada kita bahwa agar selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya, mandi, berpakaian, makan, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran, semuanya dilakukan sendiri. Nah, itu tadi materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.